Saya Andi Lestari, NPM 1940 40 20 53. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sejarah radikalisme. Radikalisme ini berasal dari bahasa Latin yaitu radix, yang berarti akar, merupakan suatu istilah yang digunakan pada abad ke-18 untuk pendukung gerakan radikal. Dalam sejarah, gerakan yang telah di Britania Raya ini meminta reformasi sistem pemilihan secara radikal. Pada abad ke-19, makna istilah radikal di Britania Raya dan Eropa daratan berubah menjadi ideologi liberal yang progresif. Radikalis artinya doktrin atau praktik penganut paham radikal atau paham ekstrim. Radikalisme adalah salah satu paham atau ideologi yang menuntut perubahan dan pembaharuan sistem sosial dan politik dengan cara kekerasan. Radikal menurut para ahli yaitu yang pertama Ar-Rubaidi. Radikalisme dalam lingkup keagamaan merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Yang kedua, Ismail Hazani dan Bonar Tigor Naipospos. Radikalisme dalam kajian ilmu sosial diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar dan sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya. Yang ketiga, Sartono Kartodico. Radikalisme ialah suatu gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh respon jengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa. Selanjutnya yaitu pandangan Islam tentang radikalisme. Lihat dari sudut pandang keagamaan, radikalisme agama dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham atau aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham atau aliran. Untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa. Berdasarkan pengertian radikalisme tersebut, maka tak dapat dihindari adanya kesan negatif dari gerakan radikalisme, yaitu adanya unsur paksaan dan mungkin juga tindakan kekerasan dalam upaya mengaktualisasikannya. Dalam konteks ini, barangkali dapat diartikan bahwa sebenarnya tidak ada agama apapun yang mengajarkan radikalisme. Islam sendiri adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, bersikap baik, berbuat baik dan adil serta membangun sikap toleransi. Islam juga memerintah kepada kaum muslimin untuk menjalankan misi menyalurkan manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran, tetapi bila mencegah kemungkaran itu menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka mencegah kemungkaran yang berisiko demikian harus ditinggalkan. Radikalisme tidak sesuai dengan ajaran Islam sehingga tidak patut diamalkan ke dalam agama Islam, karena sesungguhnya Islam tidak ada yang namanya radikalisme. Dalam Al-Quran dan hadis sendiri memerintahkan umatnya untuk saling menghormati dan menyayangi serta bersikap lemah lembut kepada orang lain meskipun orang itu penganut agama lain. Selanjutnya yaitu upaya Islam dalam mencegah radikalisme. Upaya antisipasi dan penanggulangannya dengan mengetahui sebab atau latar belakang terjadinya tindakan radikalisme di kalangan Muslim Indonesia. Maka dapat dikemukakan di sini upaya antisipasi atau tindakan preventif yang harus segera dilakukan. Yang pertama itu penataan dan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, supremasi hukum harus ditegakkan, sebab jika tidak maka seakan-akan hukum hanya merupakan bagian dari rakyat semata.
sedangkan para penguasa laksana seorang dewa yang maksum dan memiliki kekebalan hukum. Yang ketiga, menstabilkan situasi politik karena ini sangat berpengaruh terhadap segala perkembangan pertumbuhan ekonomi dan juga hukum. Diakui bahwa hal yang sangat mendasar dari munculnya gerakan radikalisme adalah berasal dari aspek moral dan lemahnya iman. Jadi yang perlu dilakukan adalah menegakkan nilai agama sedini mungkin sehingga segala tingkah laku manusia dibaluti oleh nilai-nilai agama. Kementerian Dalam Negeri hal ini telah menyusun rencana aksi mendukung penan radikalisme yang disediakan, mendorong pemerintah daerah membuat peraturan atau peraturan daerah seperti surat edaran yang memerintahkan aparatur sipil untuk bekerja sampai ke desa-desa melawan radikalisme, membuat forum-forum kerukunan umat, tim kewaspadaan dini, tim penanggulangan terorisme. Forum ini harus digunakan pemerintah daerah untuk mencegah radikalisme individu atau kelompok. Tim terpadu yang menangani konflik sosial harus terlihat dalam melakukan aksi radikalisme dan terorisme. Di daerah harus mendukung atau memilih kelompok-kelompok tertentu, semisal warga negara Indonesia yang baru pulang dari luar negeri, atau menyelamatkan bahwa paham-paham radikal. Pemerintah harus mendorong semua pihak atau ormas-ormas di masyarakat untuk bersama menangkal radikalisme. Ya, itulah tadi materi yang saya bawakan.